Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sunita SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 1 Kampung Baru, Kota Bandar Lampung. Saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL tahap 2. Selamat menyaksikan. Tegak gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu Wiwin. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Nak. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ibu persilakan kepada anak ibu semuanya untuk berdiri sejenak. Ya, sebelum belajar ibu absen terlebih dahulu ya, Nak. Abinaya masuk. Mana hadir? Ya.
baik dengan benar. Nah, setelah pembelajaran nanti, ketika kalian sudah paham, maka ibu akan memberikan penilaian. Nah, jadi ibu harapkan kepada anak ibu semuanya, mulai dari belajar ini, ibu perhatikan sikapnya. Jadi sikapnya ibu nilai ya, pakai buku nilai. Nih, jadi sikap kalian yang aktif ibu tulis, ya yang ngantuk itu, ya nggak aktif berarti. Kemudian nanti akan ada diskusi. Diskusi itu berarti kerjasama atau kelompok, kerjanya bersama-sama, nanti akan dinilai juga. Jadi ada presentasi mewakili setiap kelompok. Paham? Nah, setelah itu nanti akan ada penilaian pengetahuan masing-masing kalian. Jadi kalian nanti akan ibu kasih soal, kalian jawab pilihan ganda soalnya ya. Nanti akan kalian jawab, kemudian kita jumlahkan betulnya, baru ibu masukkan ke dalam daftar buku nilai. Bisa dilihat sama anak ibu semuanya? Di sini coba semuanya perhatikan ke depan. Apa judulnya, Nak? Menjaga hubungan baik dengan sesama. Bisa nggak menjaga hubungan baik dengan sesama? Ya. Nah, coba yang pertama, siapa yang mau baca yang barisan paling atas? Ya, Rifai, silakan, Nak. Manusia adalah makhluk sosial, artinya yang tidak bisa hidup sendiri. Iya, manusia adalah makhluk sosial, artinya yang tidak bisa hidup sendirian. Kasih aplaus dulu buat Rifai ini. Ya, jadi Allah itu menciptakan manusia itu nggak bisa hidup sendirian, Nak. Harus ada teman, saudara, tetangga. Ya, nggak bisa hidup sendirian. Makanya kita dikatakan sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kita butuh nggak sama orang lain? Betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah siapa yang perempuan yang mau baca? Ya, silakan, siapa namanya? Alifa, ya kan dikit suaranya, coba dibaca. Atau perbedaan, ya pintar. Ya, bacanya sudah rapi ya. Salah satu cara menjaga hubungan baik dengan sesama adalah dengan menghargai dan menghormati keragaman atau perbedaan. Apa artinya? Supaya kita baik-baik saja bersama teman kita, maka kita harus ya menghargai dan menghormati. Nggak boleh mencela, nggak boleh mencaci maki teman kita, apalagi mengatakan teman kita hal-hal yang buruk, jadi nggak boleh. Kemudian selanjutnya adalah, ya coba barisan yang tengah, silakan, Nak. Ya, yang ini. Selain itu, cara menjaga hubungan baik dengan sesama dengan cara menjauhi prasangka Buruk, iya. Jadi menjaga hubungan itu juga salah satunya dengan menjauhi prasangka buruk. Pernah nggak berprasangka buruk? Pernah. Kalau pernah berarti kita salah, berarti ya tidak boleh ternyata ya. Nanti
Allah itu hanya takwanya saja, keimanan saja yang Allah lihat. Siapa yang rajin sholat, siapa yang rajin ngaji, nah itu nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah yang enggak, kalian tahu masuk kemana? Nah ya, enggak mau kan? Nah kita lanjut lagi. Kelihatan? Kelihatan nak? Coba yang sebelah kanan ibu atau sebelah kanan kalian gambar tentang apa? Semua? Siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Siapa namanya? Ya, Davian. Ya, silakan nak, silakan dibaca atau dijelaskan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama yang membedakan hanyalah ketakwaan. Iya, pinter. Ya, tahu ya maksudnya? Itu gambar apa nak? Ya, gambarnya tentang orang baju adat yang bermacam. Baju mana aja itu? Ada nggak baju kita sana? Ya, ada orang Sunda, kemudian ada orang Jawa, kemudian orang mana lagi tuh nak? Bermacam-macam ya suku yang ada di dalam sini. Nah, dilihat dari mana kita bisa melihat bahwa itu berbeda-beda? Dari apa? Dari pakaian kita. Siapa namanya? Akila. Kata Akila ini perbedaannya dari pakaian adat. Pinter Akila ya. Nah, ya yang lain juga bisa diperhatikan. Kemudian sebelah kiri ibu apa? Gambar apa? Manusia dalam berbagai macam manusia. Yang itu. Ya, itu maksudnya ya, yang ini ke sini ya nak. Yang ini ke sini. Jadi kita hanya dibedakan dari ketakwaan dan keimanan kita saja. Apakah kita termasuk anak yang taat atau tidak? Oke, bisa dilanjut? Bisa dilanjut sayang? Tepuk semangat. Udah bisa semangat lagi? Bisa. Bisa diperhatikan kembali? Ya, ini apa nak? Oh iya, terlalu ini tentang apa? Hadis tentang hubungan baik dengan sesama. Coba ibu minta satu orang tunjuk tangan ya untuk membacakan artinya saja. Siapa? Rifai lagi. Boleh nak, silakan dibaca. Ya ini dibaca ini. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Bersabda yang bilang olehmu bersabar karena berburuk sampai kelihatan nggak nak hadisnya? Ya, hadis itu adalah perkataan siapa? Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan isi Al-Quran. Yang ini artinya ya, yang setelah dibacakan oleh Rifai. Terima kasih Rifai. Yang lain bisa aktif ya, tetap semangat seperti Rifai dan kawan-kawan ya. Bisa? Ya, perhatikan kembali. Oke, dan lanjut. Judulnya apa? 1, 2, 3. Dibaca bareng-bareng biar tidak ngantuk. Isi pokok hadis menjaga hubungan baik dengan sesama. 1. Larangan berburuk sangka. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, selanjutnya, selanjutnya, baiklah, ibu akan menjelaskan satu persatu maksud dari isi pokok tentang menjaga hubungan baik dengan sesama berdasarkan apa? Hadis. Masih bisa diperhatikan? Masih, ya. Yang pertama ibu tanya dulu. Larangan berburuk sangka. Apakah kita pernah berburuk sangka pada orang lain? Pernah. Kalau pernah jangan lagi ya, berarti misalnya pena kita hilang, kita berburuk sangka kepada teman kita, berarti tidak boleh. Kemudian yang kedua, larangan mencari kesalahan orang lain. Jadi seperti apa macam pernah nggak? Rifai nggak pernah. Alhamdulillah. Kamu nak? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang cewek? Nggak pernah juga ya. Jadi mencari kesalahan orang lain. Jadi sesuatu yang kita ini gara-gara kamu gitu ya, itu nggak boleh ya nak. Jadi jangan berburuk sangka kepada orang lain atau mencari kesalahan orang lain. Kemudian dilarang memata-matai.
iri atau dengki? Apa itu iri? Apa itu dengki? Apa nak? Siapa yang mau beri tangan? Siapa yang mau menjelaskan apa itu iri atau dengki? Ada yang nggak tahu? Ya, pernah nggak ketika teman kita jatuh, kemudian kita tertawa dengan senang hati? Pernah begitu? Pernah ya. Nah ini artinya senang di atas kesusahan orang lain. Tetapi iri di sini lain lagi, yaitu ketika teman kita punya kecerdasan yang lebih, kita nggak suka, ya kita musuhi, kemudian kita benci, itu namanya iri atau dengki, tidak suka kepada orang lain, baik dia karena pintar atau karena kaya atau karena tampan atau karena cantik. Ada temannya yang cantik, banyak yang suka, akhirnya kita tidak suka kepada dia, itu namanya juga iri. Ya. Intinya iri itu tadi apa nak? Apa iri tadi? Tidak suka bila orang lain ia mempunyai kelebihan, baik cantik, kelebihan uang jajan misalnya, ya, atau yang lainnya. Intinya adalah tidak suka ketika temannya lebih dari kita. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Lelah belum? Kalau belum bisa nonton video? Mau? Kita nonton video tentang keberagaman. Tapi yang semangat. Kita lihat ya. Kita lihat videonya. Tuh, perhatikan semuanya nggak mainan. Lihat dulu nak, depan nak lihat. Nanti ibu tanya berkelompok. Coba ibu tanyakan apa yang kalian tonton tadi tentang keragaman. Apa yang ada di dalam video tadi, keragaman tentang apa? Coba tunjuk tangan yang mau. Silakan, yang perempuan ada? Apa yang kalian lihat tadi? Tentang alat musik ada nggak di sana tadi? Ya, alat musik sesuai dengan daerahnya masing. Apa lagi nak yang di sebelah sini? Apa nak? Tari, ya, tari dari berbagai macam daerah atau suku. Iya, sebelah sini melihat apa tadi yang di video? Lupa. Ya udah, lanjut ya. Jadi ini tadi adalah video tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan nggak tentang video? Nggak ada, sudah jelas? Sudah paham? Iya, kalau sudah paham berarti kita lanjut lah latihan secara berkelompok. Ya, kita bagi menjadi 4 kelompok cukup. Jadi sebelah sini adalah kelompok 1. Rifai ya yang mengetahui. Sebelah depan ibu kelompok 2. Siapa yang mengetahui? Atta.
untuk kelompok 4-nya? Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3? Enggak. Udah paham? Paham beneran ya? Iya. Dan baiklah, terima kasih Nana. Silakan duduk kembali. Kasih aku dulu untuk kelompok 4. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya, tadi semuanya sudah bisa menjelaskan hasil diskusinya. Nah, akan Ibu nilai yang paling baik cara menyusun kata-katanya, cara penjelasannya adalah kelompok 2. Ya, kasih apa dulu untuk kelompok 2? Ya. Yang nomor 2 adalah jelas dari kelompok 3. Iya, tadi sudah jelas, tapi masih kurang rapi aja berdirinya ya. Tapi kalau bahasanya udah bagus. Kemudian selanjutnya adalah kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, lain kali Rifai lebih tegas lagi hasil diskusinya apa dipaparkan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah jatuh pada kelompok 4 ya. Jadi semangat ya, tetap semangat walaupun tidak di urutan nomor pertama ya. Sudah paham ya tentang tugas kelompoknya? Sudah. Ibu akan membagikan soal pada masing-masing kalian. Kemudian kalian jawab, kasih nama sesuai dengan lembar yang kalian miliki. Dan nanti akan kita cari jawaban bersama-sama. Kemudian masukkan nilainya ke dalam daftar buku nih. Nilai paham? Nah, itu bagikan ya. Sudah selesai semua menjawabnya? Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Iya. Yaudah, Ibu bacakan soal nomor 1. Nomor 1, litat al-rafu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 artinya adalah A. Untuk saling mengenal, B. Untuk saling menyayangi, C. Untuk saling bersaing, D. Untuk saling mencari tahu. Jawaban yang betul adalah A. Siapa yang betul? Beri tangan. Iya, pintar. Dah. Lanjutkan nomor 2. Ya. Wa qabaila dalam Quran surat Al-Hujurat artinya adalah A. Laki-laki, B. Bersuku-suku, C. Perempuan, D. Paling bertakwa. Jawabannya adalah D. Apa? Bersuku-suku. Bisa dilanjut? Bisa. Betul yang tadi, yang nomor 2 betul? Ya, siapa yang betul? Beri tangan. Iya, pintar. Sekarang kita lanjut nomor 3. Manusia Allah ciptakan tidak bisa hidup sendirian. Artinya manusia makhluk titik-titik. A. Ajaib, B. Sosial, B. Individu, C. Sosial, D. Sendiri. Jawabannya adalah ya, siapa yang betul? Beri tangan. Iya, sip. Ya, pada jawab semua pintar. Baiklah Nana, sudah selesai ya tadi ya? Sudah dijumlahkan betulnya? Ya, sudah dikasih nilai. Kalau betul semua dikasih 100. Salah 1, 90. Salah 2, 80. Salah 3, 70. Salah 4, 60. Sampai salah, jangan salah semua tapi ya. Ibu akan data nilai-nilai kalian. Abinaya berapa nak? Mana Abinaya? Berapa nilainya? Berapa?
Ya, 90 nilainya. Ahmad Rifai berapa? 100 yang mantap nilainya. Ahmad Rai. Berapa? Mana Ahmad Rai namanya mana yang iya? Berapa? 90. Iya. Alifah 90. Akila 100. Ya. Setelah semua selesai, diskusi kita telah selesai, latihan sendiri atau individu sudah selesai juga, nilainya sudah masuk. Selanjutnya adalah kita menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bisa dilihat seluruh di sini ya. Di papannya udah kelihatan, adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Islam tidak mengenal status sosial ya, orang kaya dan orang miskin tadi. Kemudian manusia diciptakan dari berbagai bangsa dan suku. Semua manusia di hadapan Allah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ya keimanan atau ibadah masing-masing manusia. Hanya itu yang dilihat. Tidak dilihat laki atau perempuan, miskin atau kaya, hitam atau putih, ya, tinggi atau pendek, cantik atau ganteng, itu tidak dilihat, tapi dilihat dari ketakwaan saja. Sampai di sini paham nak? Ada pertanyaan? Enggak. Ibu tanya terlebih dahulu, suka nggak dengan pelajaran hari ini? Suka. Serius? Kenapa suka? Iya, maka ini bisa ditonton. Ya, bisa kelihatan tulisannya, gambar orangnya, dan video juga bisa kita tonton ya, kita dengarkan bisa, ada suaranya, kemudian ada videonya ya. Nah itu ya. Nah, berarti kalau senang berarti nanti pulang paham apa yang ibu sampaikan. Coba kalau senang, tepuk semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sebelum kita pulang, ibu kasih tugas untuk kalian dibaca di rumah ya nak. Diperhatikan pekerjaan rumah. Kelihatan? Artinya dilakukan di mana ini nak? Di rumah ya. Kan tadi sudah belajar ya. Sekarang ada PR atau pekerjaan rumah. Apa tugasnya? Surat ayat 13 di rumah. Bukunya sudah ada, tinggal kalian hafalkan. Berarti ketemu dengan ibu minggu depan sudah hafal. Ya hafal ya nak. Siap? Bisa? Ya, terima kasih. Cukup? Ya, kalau cukup berarti kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pertemuan hari ini cukup kita sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PPL 2 RPP 2 yang saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.